Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Raffi Adi Putra Tubagus dengan NIM 220211102002. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 8 dari praktikum jaringan dan komunikasi data, yaitu di mana tugas ini adalah tugas terakhir di mata pelajaran praktikum jaringan dan komunikasi data. Oke, di sini di sini sudah ada filenya dan labnya Research Network Security Ters. Nah, di sini tujuannya menjelajahi situs websites. Yang kedua, identify Recon Network Security Ters. Yang ketiga, detail specific Network Security Ters. Nah, di sini latar belakangnya atau backgroundnya skenario. Saya menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia untuk melindungi jaringan dari serangan seorang administrator harus mampu mengidentifikasi ancaman eksternal yang dapat membahayakan jaringan. Situs web keamanan dapat digunakan untuk mengidentifikasi ancaman yang sedang berkembang serta menyediakan solusi mitigasi untuk mempertahankan keamanan jaringan. Salah satu situs yang paling populer dan terpercaya adalah bidang keamanan komputer dan jaringan adalah SANS, Sysadmin Audit Network and Security. Situs SANS menyediakan berbagai sumber daya termasuk daftar 20 kontrol keamanan kritis teratas, Critical Security Control, untuk mempertahan siber yang efektif serta bulletin mingguan Risk the Consensus Security Alert. Bulletin ini berisi informasi tentang serangan jaringan dan kerentanan keamanan terbaru. Pada praktikum ini saya akan menguji dan mengeksplorasi situs SANS, menggunakan situs tersebut untuk mengidentifikasi ancaman keamanan jaringan terbaru, meneliti situs lain yang juga menyediakan informasi ancaman keamanan, serta meneliti dan mempresentasikan detail dari suatu serangan jaringan tertentu. Berikutnya, recruit recruits atau peralatan yang dibutuhkan. Perangkat yang memiliki akses internet, komputer presentasi yang telah terinstall Microsoft PowerPoint atau perangkat lunak tersebut lainnya. Kita masuk di instruksi bagian satu menjelajahi situs web Sans. Pada bagian ini Anda akan mengunjungi situs web Sans dan mengeksplorasi sumber daya yang tersedia. Langkah pertama, menentukan sumber daya Sans. Cari situs Sans di internet. Dari halaman utama Sans, klik menu Free Resource, sumber daya gratis. Di sini saya sudah saya sudah mendapatkan situs situs Sans dan dan berhasil mencari free records. Di sini saya menemukan banyak halaman. Ada halaman pelatihan keamanan cyber dan sumber daya keanggotaan gratis dan sumber daya komunitas, halaman sumber daya keamanan AI gratis, dan halaman bergabunglah dengan komunitas pelatihan keamanan cyber online Sans gratis dan lain-lainnya.
Nah, kemudian tuliskan tiga sumber daya yang tersedia. Di sini sumber daya yang tersedia ada pelatihan keamanan cyber gratis dan keanggotaan gratis dan sumber daya komunitas. Dan terakhir sumber daya keamanan AI gratis. Berikutnya, langkah berikutnya langkah yang kedua. Berikut langkah kedua, CIS atau Critical Security Control yang ditautkan pada situs SANS merupakan hasil kerjasama antara Department of Defense atau DoD, Detail National Security Agency atau NSA, Center of Internet Security atau CIS, SANS Institute. Daftar kontrol ini dikembangkan untuk memprioritaskan kontrol keamanan cyber dan mengeluarkan keamanan bagi DoD. Saat ini daftar tersebut menjadi pusat dari program keamanan yang efektif bagi pemerintah Amerika Serikat. Dari menu resource, pilih Critical Security Control atau menu yang serupa. Dari menu resource, filter. Nah, di sini kita sudah masuk di Critical Security Controls atau menu yang serupa. Lalu kemudian dokumen CIS, Critical Security Control di hosting pada situs CIS dan memerlukan registrasi gratis untuk mengaksesnya. Ya, ini terdapat registrasinya email. Selanjutnya, kita lanjut ke step berikut. Kita langsung masuk ke langkah kedua.
Pilih salah satu kontrol keamanan tersebut dan tuliskan saran implementasi untuk kontrol yang dipilih. Nama kontrol itu ada di implementing and auditing cheese control. Saran implementing, saran implementasi. Kita lanjut ke bagian ketiga. Arahkan kursor ke menu records lalu pilih New Leicester. Jelaskan secara singkat tiga di sini. Di sini ada halaman Buletin Keamanan Cyber. Sans menawarkan tiga buletin keamanan cyber untuk membuat Anda tetap top up to date tentang berita keamanan cyber terbaru, serangan dan keren- kerentanan dunia maya serta kiat dan cerita kesadaran keamanan cyber. Berlangganan di bawah ini untuk mendapatkan akses ke pembaruan ini ditambah ribuan sumber daya sains gratis tambahan. Kemudian beriklan di Bulletin Science. Bulletin Science menghubungkan Anda dengan audiens global yang sangat terlibat dengan lebih dari 700 profesional keamanan cyber. Sampai pesan Anda langsung kepada pembuat keputusan, praktis dan pemimpin pemikiran yang mengandalkan bulletin kami untuk wawasan yang tepat waktu dan terpercaya. Kemudian ada Adu Bulletin. Adu adalah bulletin kesadaran keamanan gratis terkemuka di dunia yang direncanakan untuk semua orang, diterbitkan setiap bulan dalam berbagai bahasa. Setiap edisi diteliti dan dikembangkan dengan cermat oleh tim kesadaran keamanan SAS. Instruksi Instruktur dan anggota komunitas setiap adu dikembangkan melalui proses ketat yang melibatkan banyak sukarelawan komunitas termasuk penerjemah, penerjemah, pakar materi pelajaran dan lain-lain. Kemudian kita masuk kemudian masuk pada step bagian kedua. Part kedua, mengidentifikasi ancaman keamanan cyber terkini.
Pada bagian ini, Anda akan melihat ancaman keamanan jaringan terbaru menggunakan situs SANS dan mengidentifikasi situs lain yang menyediakan informasi ancaman keamanan. Yang pertama, dari halaman Networks, pilih archi pada Networks. Di sini sudah banyak perubahan tentang webnya. Jadi kita langsung cari saja. Nah, gulir ke bagian Arts, lalu Filmers, dan pilih salah satu network mingguan terbaru. Kemudian, tuliskan beberapa kerentanan vulnerability terbaru yang ditemukan. Jika perlu, telusuri beberapa network terbaru lainnya. Ini adalah laporan resmi teknologi dan alat pengembangan aplikasi, kerentanan dan manajemen ancaman dengan praktik pemrograman yang aman, pendekatan pertahanan mendalam. Kemudian keterantangan keamanan FOIP mengidentifikasi kerentangan keamanan di lingkungan Kubernetes yang kemudian bersiap menghadapi kerentangan baru dan lain-lainnya. Kemudian kita masuk langkah yang kedua, mengidentifikasi situs yang menyediakan informasi ancaman keamanan. Selain situs SANS, identifikasi beberapa situs web lain yang menyediakan informasi ancaman keamanan terbaru. Ancaman ancaman keamanan terbaru. Ini ada ancaman-ancaman kebijakan dan standar keamanan cyber, webinar dan lokakarya keamanan cyber, presentasi keamanan cyber KKT, institusi SANS, dan lain-lainnya. Kita masuk pada step bagian yang ketiga. Nah, di sini pada bagian yang ketiga, menjelaskan serangan jaringan tertentu. Pada bagian ini, Anda, Anda akan meneliti suatu serangan jaringan yang pernah terjadi dan membuat presentasi berdasarkan hasil penelitian Anda. Nah, di sini step pertama, di sini saya sudah baca-baca tadi. Di sini nama of take, Wiper malware disguised as ransomware targets atau Wiper malware menyamar sebagai target ransomware. Baru tipe of take-nya malware attack. This data of take 4 Januari 2022 compares organisasi
affected Ukraina user and government agency atau pengguna Ukraina dan lembaga pemerintah. Nah, how it works and what it did. Beberapa serangan dunia maya terhadap situs web pemerintah Ukraina termasuk perusakan situs web dan malware penghapus yang merusak telah menjadi berita utama selama beberapa minggu terakhir karena ketegangan militer di sepanjang perbatasan Rusia atau Ukraina telah meningkatkan penelitian. Cisco Tools menemukan bahwa malware Whispergate memiliki beberapa kesamaan strategi dan Wiper Notepad terkenal yang menyerang entitas Ukraina pada tahun 2017, termasuk menyamar sebagai ransomware dan menargetkan serta menghancurkan Master Boot Record atau MBR. Alih-alih menginskripsinya multitahap mengunduh muatan yang menghapus MBR lalu mengunduh file dan lain-lainnya. Berbahaya yang dihosting di server Discord yang menjatuhkan dan menjalankan muatan penghapus lain yang menghancurkan file di mesin yang terinfeksi. Action opsi pengguna harus mendidik tentang serangan semacam itu di internet untuk menghindari dan menghentikan penyebaran virus. Nah, di sini sudah ada referensi-referensinya. Kita coba. Nah, sini saya sudah baca-baca tadi tentang Ukraina. Ukraine camping defensemen and weapons in connected excellent. Dan kemudian ada lagi yang satu. Maaf agak lama, tapi saya sudah mencoba membuka. Lanjut saja kita masuk di bagian terakhir atau di step yang kedua. Nah, langkah-langkah apa yang dapat Anda lakukan untuk melindungi komputer Anda sendiri? Nah, untuk melindungi komputer saya, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Menginstal dan memperbarui antivirus secara rutin untuk mendeteksi dan menghapus virus atau malware yang dapat merusak sistem, memperbarui sistem operasi dan aplikasi agar celah keamanan yang ditemukan dapat segera diperbaiki, menggunakan kata sandi yang kuat dan tidak mudah ditebak untuk mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang, mengaktifkan firewall untuk membantu memblokir akses yang mencurigakan dari jaringan atau internet. Nah, kemudian yang pertanyaan yang kedua,
Apa saja langkah-langkah penting yang dapat dilakukan organisasi untuk melindungi sumber daya mereka? Beberapa langkah penting yang dapat dilakukan organisasi untuk melindungi sumber daya mereka: menerapkan kebijakan keamanan informasi yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, menggunakan sistem keamanan seperti firewall, antivirus, dan enkripsi data untuk melindungi informasi penting, membatasi hak akses pengguna sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data tertentu, melakukan pembaruan sistem dan perangkat lunak secara berkala untuk menutup celah keamanan. Nah, sekian presentasi video yang saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.